Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Heri dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas TTKI, yaitu dengan judul Evaluasi Kinerja Supply Chain dengan Pendekatan Supply Chain Operations Reference atau Score Model dan Analytical Hierarchy Process atau AHP pada PT Gemilang Maju Teksindo Tama. Untuk latar belakangnya, pada PT Gemilang Maju Tekstil Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sektor tekstil benang. Sejak berdiri dari November 1999, perusahaan menawarkan produk benang jenis Ground Textured Yarn atau DTY dan polyester atau PE yang berwarna dan tidak berwarna. Benang DTY dan PE yang diproduksi perusahaan tersedia dalam berbagai spesifikasi denier dan filamen serta berbagai pilihan warna yang dapat dipesan secara custom. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pihak GMT, perusahaan mengalami beberapa masalah baik dari pihak internal ataupun eksternal. Salah satunya adalah mengenai perizinan impor bahan baku dari luar. Selain permasalahan mengenai impor, perusahaan juga mengalami kendala dalam penyimpangan bahan baku dan penentuan waktu dalam melakukan pengadaan bahan baku. Langkah yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengevaluasi kinerja rantai pasok secara berkala agar dapat mengetahui dan menentukan prioritas pada aspek manakah yang perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengukur performa kinerja dalam sistem rantai pasok pada PT Gemilang Maju Teksindo Tama. Yang kedua ada mengidentifikasi key performance indicator yang termasuk prioritas untuk diperbaiki. Dan yang ketiga ada mengidentifikasi usulan upaya perbaikan sebagai pemecah masalah dari hasil pengukuran kinerja pada PT Gemilang Maju Teksindo Tama. Untuk metode penelitiannya ini dimulai dengan pengumpulan data, lalu ada penentuan tujuan dan batas penelitian, lalu ada tinjauan pustaka, lalu pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan kuesioner, lalu dilakukan pengolahan data menggunakan identifikasi key performance indicator dan perhitungan nilai kinerja serta pembuatan HP. Lalu didapatkan hasil analisis pengolahan data dan pemberian usulan perbaikan. Setelah itu dapat dibentuk kesimpulan dan saran. Lalu di sini ada proses bisnis perusahaan, bisa dilihat seperti di layar itu dimulai dari pengajuan pemesanan produk yang dilakukan customer, lalu masuk ke bagian marketing, yaitu penerimaan pesanan produk. Lalu untuk dari eh, bagian produksi juga mengajukan kebutuhan bahan baku, lalu dilanjutkan kepada bagian purchasing, melakukan pembelian dengan pihak supplier. Lalu akan diterima kembali oleh bagian produksi bahan bakunya dan akan dilakukan penetapan jumlah produksi. Setelah itu dilakukan pengolahan produk dengan tahapan false twist, dyeing, dan conveyor. Setelah itu dilakukan quality assurance, lalu dilakukan packing dan pengiriman produk. Lalu produk sampai ke customer, customer melakukan pembayaran produk dan akan diterima oleh bagian keuangan perusahaan dan dilakukan pembukuan transaksi produk. Setelah itu, bagian personalia akan mengadakan evaluasi kinerja karyawan. Dari proses bisnis yang telah disampaikan, dapat ditentukan beberapa key performance indicator. Yang pertama, dari proses bisnis plan itu ada tingkat kesesuaian bahan baku dan kuantitas dengan satuan persen. Lalu ada dari proses bisnis search, ada penyimpanan bahan baku dengan satuan persen, tingkat kualitas bahan baku dengan satuan persen, dan jangka waktu pengadaan bahan baku dengan satuan hari. Lalu di proses bisnis make itu ada dua KPI, yaitu tingkat cacat produksi dan tingkat kesesuaian produk dengan permintaan. Lalu di proses bisnis deliver ada waktu siklus pengiriman dan tingkat efektivitas pengiriman. Dan yang terakhir di proses bisnis return itu ada tingkat penanganan komplain pelanggan dan jangka waktu penanganan komplain. Lalu dari ke 10 KPI tersebut dilakukan perhitungan nilai normalisasi sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya dibentuk tingkatan hierarki dengan masing-masing bobot. Di sini masing-masing bobot telah dihitung menggunakan bantuan software expert choice dalam
dan menggunakan metode AHP. Nah, yang terakhir ini sudah didapatkan bobot masing-masing KPI dan akan dikalikan dengan nilai normalisasi masing-masing dan akan setelah dijumlahkan mendapatkan total skor 89,215 atau termasuk ke dalam indikator kinerja good. Nah, untuk kesimpulannya, hasil akhir pengukuran kinerja menunjukkan bahwa PT Gemilang Maju mendapatkan nilai sebesar 89,215 yang termasuk ke dalam kategori good. Dari perolehan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa rantai pasok pada PT Gemilang Maju sudah termasuk baik. Namun, dalam rantai pasok, perusahaan masih perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait nilai normalisasi pada indikator S3 atau jangka waktu pengadaan bahan baku yang mendapatkan nilai 68 atau terkategorikan average. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait kinerja PT Gemilang Maju untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat menjadi lebih baik. Nah, untuk usulan perbaikannya itu yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap perencanaan persediaan bahan baku agar perusahaan dapat menjaga kelangsungan produksi agar tidak terganggu dan tetap menjaga biaya penyimpanan agar tidak terlalu meningkat. Dan yang kedua, ada perusahaan harus memiliki supplier alternatif yang dapat menjadi cadangan apabila supplier utama mengalami kendala dalam pengiriman, sehingga proses produksi perusahaan tidak terganggu oleh keterlambatan bahan baku sampai harus menunda produksi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.